Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali. Di video kali ini, kita bakal bahas materi yang bakal jadi penting banget, wajib banget, dan harus banget teman-teman kuasai. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman udah main ke database, nah output dari database itu bentukannya bakal jadi array. Jadi, array ini adalah salah satu tipe data di dalam PHP yang bisa teman-teman pakai untuk nyimpen lebih dari satu nilai. Kan kalau variabel biasa cuma satu nilai ya. Nah, kalau array bisa lebih dari satu nilai teman-teman. Yang lebih canggihnya lagi, tipe datanya pun bisa beda-beda. Nah, kayak gitu ya. Biar teman-teman kebayang, kita langsung mulai aja. Oke, pertama kita mulai dulu dari cirinya tipe data array itu kayak gimana gitu ya. Nah, teman-teman lihat, cirinya tipe data array itu pasti selalu pakai kurung siku kayak gini. Terus isian datanya teman-teman masukin aja di dalam kurungnya. Nah, pembatas data 1, 2, dan seterusnya, teman-teman pisahkan pakai tanda koma kayak gini. Itu cirinya. Terus, struktur dasar pada array itu cuma ada dua, key dan juga value teman-teman. Yang bedanya cuma di bagian key-nya aja. Nanti kita bisa akses dia secara numerik gitu ya, pada index array, atau secara key name pada array asosiatif. Pertama kita mulai dari index array dulu. Teman-teman bisa tulis kayak gini, misalkan fruit gitu ya. Teman-teman bisa tulis mangga gitu ya. Nanas, kemudian satu lagi itu semangka gitu. Udah kayak gini aja. Dengan cara kayak gini, artinya teman-teman udah bikin satu array namanya adalah fruits, isinya ada mangga, ada nanas, dan juga semangka. Nah, sekarang kita lihat bentukan data array itu kayak gimana gitu ya. Teman-teman cek di sini, bisa menggunakan perintah print r, lalu masukin fruits-nya. Teman-teman save, nanti hasilnya dia bakal kayak gini. Di sini kan kelihatan nih, ada mangga, ada nanas, dan ada semangka gitu ya. Terus di sini ada angka 0, 1, dan 2. Teman-teman perlu ingat, indeks di dalam indeks array itu selalu dimulai dari angka 0 untuk data pertama. Jadi datanya pertama, tapi indeksnya selalu dimulai dari 0. Jangan keliru teman-teman. Sekarang maksudnya adalah, kalau saya baca berarti indeks 0 itu value-nya mangga, indeks 1 value-nya nanas, indeks 2 value-nya semangka. Kayak gitu ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, gimana caranya supaya saya memunculin nanas aja gitu ya. Teman-teman nggak bisa langsung tulis pakai echo kayak gini. Karena array itu nggak bisa kita pakai echo langsung. Kita harus tahu dia adanya di indeks keberapa. Kayak gitu. Nah caranya supaya kita bisa munculin kata nanas, tadi kan kita udah tahu ya, fruits indeksnya ke 1. Baru yang muncul itu bakal nanas teman-teman. Kita lihat. Kayak gitu teman-teman. Kalau semisalkan kita mau munculin yang semangka, berarti kan gampang, indeksnya panggil angka 2 ya. Balik di sini kita tulis angka 2 gitu ya. Ininya saya tambahin BR deh. Nah, kayak gini. Sekalian indeks ke 0-nya juga ya, biar semuanya kita tampilin aja. Sip, teman-teman save. Teman-teman lihat hasilnya. Tuh, dia ada mangga, nanas, semangka. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat, gak enaknya kalau kita pakai index array itu gitu ya. Nah kita harus tentukan, kalau kita memunculin satu value, itu dia indeksnya keberapa gitu ya. Menurut saya, cara penulisan seperti ini tuh kurang enak. Nah caranya biar lebih rapi gitu ya, biar lebih gampang dibaca, teman-teman harus kayak gini. Bungkus aja print r ini di dalam elemen HTML. Namanya adalah pre. Kayak gini teman-teman. Nah kayak gini. Terus bikin penutupnya di sini. Teman-teman save. Kita lihat. Tuh dia bentukannya jadi dirubah ya. Jadi bakal lebih enak dibaca gitu teman-teman. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa nampilin semua data di dalam array itu nggak satu-satu. Kalau satu-satu kan ribet teman-teman. Saya di sini tulis buah baru misalkan ya, apel. Di sini saya harus tambahin lagi indeks ketiga gitu ya. Lama teman-teman, dan pasti bukan cara yang paling praktis. Nah, cara praktisnya teman-teman bisa pakai salah satu teknik looping namanya for each. Contohnya kayak gini. Teman-teman bisa hapus. Kayak gini. Teman-teman tinggal tulis pertama, argumen pertama ini ya, datanya mau apa gitu ya.
berarti datanya kan ini. Nah, kayak gitu. Yang bagian key ini, teman-teman bisa ganti jadi indeks. Dia bakal jadi indeks array-nya nanti. Nah, yang value ini bentuk tunggalnya, teman-teman. Atau bentuk setelah hasil di loopingnya gitu ya. Saya bisa tulis dia sebagai fruit. Nah, kayak gini. Tinggal nanti di dalam kurung kurawal ini, teman-teman tampilkan aja semua datanya. Jadi kayak gini. Echo fruit gitu ya. Terus tambahin BR. Udah, beres teman-teman. Kalau teman-teman save, kita lihat. Nah, dia langsung muncul semua datanya di sini. Tergantung mau teman-teman tambahin lagi gitu ya. Misalkan sirsak. Udah. Tuh dia udah otomatis teman-teman menampilkan semua data yang ada di dalam array. Kalau misalkan teman-teman mau tulisin 1 buah mangga gitu ya, 2 buah nanas, gampang. Teman-teman di sini kan udah punya indeks ya. Tinggal panggil aja indeksnya di sini. Kita pakai spasi kayak gini. Udah, cek. Oke, sama ya. Indeks itu selalu dimulai dari angka 0. Supaya dimulai dari angka 1, berarti indeksnya aja kita tambah 1. Beres teman-teman. Nah, jadi caranya kayak gitu. Kita pakai for each buat nampilin semua data array yang udah kita punya. Selanjutnya adalah associative array. Nah, associative array ini, dia bentukannya beda banget kayak index array. Teman-teman bisa lihat, contohnya kayak gini. Person gitu ya. Pertama ada nama, kayak gini. Kemudian tulis Budi, umur 20 gitu ya. Alamat, kita bisa tulis dia di Bandung. Nah, kayak gini teman-teman. Terus teman-teman bisa tulis lagi kayak gini, pre, kemudian print r, kemudian echo lagi. Yang ini saya komentari dulu ya, biar nggak bingung. Oke, teman-teman save. Teman-teman bisa lihat di sini, bentukan data dari index array dan associative array itu beda banget. Bedanya itu ada di dalam key-nya teman-teman. Kalau di index array, teman-teman mau panggil tulisan mangga, itu harus panggil key-nya ke 0 gitu ya, indeksnya ke 0. Nanas ke 1 gitu ya, dan juga seterusnya. Tapi kalau teman-teman pakai associative array, mau tampilin tulisan Budi, teman-teman tinggal panggil key-nya adalah nama. Kalau mau 20 berarti umur, kalau mau Bandung berarti alamat. Nah, kita bisa coba ya. Caranya kayak gini. Gitu ya. Nama saya adalah gini, kemudian kita tulis di sini person, key-nya tinggal panggil aja nama gitu. Udah. Jadi caranya kayak gini teman-teman. Panggil nama array-nya, kemudian panggil key-nya apa. Kalau dia associative array. Sehingga nanti hasilnya dia bakal kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Bedanya antara index array dan juga associative array. Nah, sekarang kita bakal kenalan dengan multidimensi array. Maksudnya adalah, simpelnya, di dalam array itu ada array lagi. Udah kayak gitu aja teman-teman. Mau bentukannya dia index array atau mau bentukannya dia asosiatif, intinya di dalam array dia ada array lagi. Contohnya kayak gini. Yang ini saya komentari dulu. Nah, saya bisa bikin di sini nih. Person gitu ya. Kayak gini. Untuk orang pertama, kita bungkus lagi pakai array teman-teman. Nah, isinya kan tadi ada nama jelas ya. Ada nama Budi gitu ya. Umur kayak gini. Kemudian untuk data yang kedua, setelah kurung tutup ini, kita kasih dia koma. Kita bikin lagi teman-teman. Array-nya. Nah, gini. Usianya 25, Jakarta gitu ya. Kemudian jangan lupa kasih dia titik koma. Nah, inilah yang disebut dengan multidimensional array. Jadi di dalam array yang pertama ini, isinya dia ada array lagi. Gitu teman-teman. Atau bahkan teman-teman juga bisa tulis di sini kayak gini. Hobi gitu ya. Hobi. Nah, hobi ini kita bisa kalau lebih dari satu, pakai aja array teman-teman. Yang bawahnya juga sama. Nah, kayak gini teman-teman. Sekarang kalau teman-teman lihat bentukannya kayak gimana ya. Kita save. Teman-teman cek lagi.
Nah, kurang lebih bentukan data dari multidimensional array itu kayak gini teman-teman. Jadi indeks array-nya ada gitu ya, dari 0 ke 1 gitu ya. Kemudian asosiatif array-nya ada, dan di dalam asosiatif array ternyata bisa juga kita simpan indeks array. Nah, inilah yang kita sebut multidimensional array, atau simpelnya di dalam array itu ada array lagi. Kayak gitu teman-teman. Cara ngaksesnya gampang, teman-teman gak perlu bingung. Asal teman-teman tahu rumusnya pasti gampang. Contohnya kayak gini. Kalau saya mau tampilin Budi, teman-teman harus lihat Budi ini dia adanya di indeks keberapa. Dia adanya di indeks ke 0 kan? Nah, berarti di sini gampang. Teman-teman bisa tulis echo persons indeksnya ke 0, baru kita dapetin data yang Budi kan? Nah, supaya muncul tulisan nama, teman-teman juga perlu lihat. Di sini kan ada nama ya. Berarti teman-teman di sini bikin kayak gini, nama. Nah, kayak gitu. Titik. Kemudian umur saya adalah gitu ya. Samain persons indeks ke 0, tulis di sini umur. Tahun gitu ya. Udah kayak gini. Teman-teman cek. Tuh kan, yang munculnya adalah Budi umur saya 20 tahun gitu ya. Jangan sampai salah tulis indeksnya teman-teman. Karena kalau beda indeks, contohnya kayak gini, namanya kan Budi nih. Indeksnya saya ganti ke 1 gitu ya. Pasti usia yang bakal munculnya adalah punya Andi, yaitu 25. Otomatis datanya pasti nggak sesuai. Kan, beda teman-teman. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya data ini kita bisa tampilin satu persatu teman-teman, tanpa harus akses indeksnya ya. Caranya sama aja, teman-teman tinggal pakai yang namanya for each. Jadi di sini teman-teman tinggal tulis perintah kayak gini, for each. Yang kita looping itu persons kan. Nah, kayak gini, key-nya saya ganti jadi indeks, value-nya saya ganti jadi person. Misal di sini saya mau tulisin nama saya adalah siapa gitu ya. Usia berapa, terus tinggal di mana gitu ya. Berarti di sini saya tinggal tulis echo nama saya adalah kayak gini. Karena dia udah di looping, kita bisa panggil langsung asosiatif array-nya teman-teman. Nah, kayak gini. Umur saya gitu ya. Jangan lupa kita kasih BR dia. Jadi kayak gini teman-teman caranya. Jadi kalau kita udah looping, kita tinggal langsung aja nih panggil asosiatif array namanya apa gitu ya. Ada nama, ada umur, ada alamat gitu. Sesuai dengan bentukan array-nya kayak gini. Teman-teman tinggal save, terus lihat hasilnya. Tuh gitu teman-teman. Jadi jauh lebih praktis sekarang. Masalah terakhir adalah tinggal yang bagian hobi. Yang hobi ini harus masuk teman-teman di dalam kalimat ini. Teman-teman gak bisa tulis indeksnya satu-satu. Karena contohnya kayak gini. Misalkan di data yang kedua ya, hobinya itu dia ada 4 gitu ya. Nah, bentukannya kan dia bakal kayak gini. Jadi yang satu indeksnya sampai 2, yang satu indeksnya sampai 3. Itu nggak bisa kalau teman-teman akses satu per satu. Teman-teman harus pakai cara yang otomatis. Teman-teman bisa pakai yang namanya implode. Jadi di dalam for each-nya, teman-teman tulis variabel kayak gini, hobi gitu ya. Perintahnya implode. Separatornya atau pemisah setiap datanya teman-teman mau pisahkan pakai tanda apa. Misalkan koma gitu ya. Kemudian teman-teman tinggal tulis aja person. Key-nya adalah hobi kan. Nah kayak gini. Tinggal di setelah alamat ini teman-teman tulis lagi. Hobi saya adalah gitu ya. Kayak gini. Titik variabel hobi. Udah beres. Tinggal kita cek. Tuh, jadi otomatis hobinya di looping teman-teman. Di dalam for each menggunakan implode. Kayak gitu. Oke teman-teman, di video kali ini kita udah ngobrol banyak tentang yang namanya array. Mulai dari cirinya array kayak gimana, cara ngaksesnya gitu ya, sampai ke jenis-jenis array itu ada apa aja. Teman-teman harus sering latihan tentang array. Karena array ini pasti bakal sering banget teman-teman temui.
Karena kalau kita bikin aplikasi kan nggak mungkin datanya cuma satu ya, pasti banyak gitu. Dan itu juga pasti dihasilkan dari database. Nah, outputan dari database itu bentukannya pasti array. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.